Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Dwi Aprilia, mahasiswa jurusan Tadris Kimia Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait pengantar sifat koligatif larutan, tepatnya pada submateri satuan konsentrasi larutan dan juga diagram PT. Untuk materi kali ini ada 2 KD yang harus kita raih, yakni yang pertama mengenai menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Nah, KD yang kedua yakni menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Beralih ke slide berikutnya, ada beberapa tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yakni yang pertama ada menjelaskan definisi larutan serta pengklasifikasiannya. Yang kedua, menentukan hasil hitung berbagai satuan konsentrasi larutan, dan yang ketiga yakni menganalisis hubungan antara satuan konsentrasi larutan dan juga sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran yang keempat yakni ada menjelaskan definisi dari diagram PT. Yang kelima, menentukan cara baca diagram PT. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang keenam yakni menganalisis hubungan antara diagram PT dan juga sifat koligatif larutan. Nah, ini di slide berikutnya ada sebuah fenomena yang mungkin atau sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, yakni air mendidih. Teman-teman, apakah tahu bagaimana ketika air mendidih itu kita tambahkan dengan zat berupa garam misalnya? Apakah titik didihnya sama, ataukah titik didihnya bertambah, ataukah malah menurun? Bagaimana jawaban kalian? Nah, iya. Ketika sebuah air murni itu yang memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius kita tambahkan dengan garam atau NaCl, maka itu akan mempengaruhi titik didihnya, di mana ada kenaikan dengan beberapa derajat Celcius. Kenaikan titik didih inilah yang merupakan sifat fisika sebuah larutan yang dibahas dalam sifat koligatif larutan. Nah, berdasarkan fenomena yang telah kita amati tadi mengenai air mendidih, teman-teman apakah bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang didasarkan pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan berasal dari jenis partikel zat terlarutnya. Jadi apapun jenis partikelnya, kalau jumlah partikelnya itu berbeda, maka akan berbeda sifat koligatifnya. Mulai dari tekanan uapnya, titik didihnya, titik bekunya, dan juga tekanan osmotiknya. Nah teman-teman, di awal video tadi kan sudah kita jelaskan bahwasannya ada 2 submateri yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yakni ada satuan konsentrasi larutan dan juga diagram PT. Jadi sebelum kita masuk ke sub pembahasan konsentrasi larutan, ada baiknya kita mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan larutan itu. Larutan adalah campuran zat homogen di mana zat terlarut dan zat pelarutnya itu tidak bisa dipisahkan secara mekanis. Nah teman-teman, dalam mengenal larutan kita ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yakni ada zat terlarut, zat pelarut, larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan juga larutan
dimulai dari zat terlarut. Zat terlarut ialah zat yang dilarutkan dalam larutan, di mana di sini jumlah zatnya lebih sedikit dibandingkan zat yang lain. Yang kedua ada zat pelarut. Zat pelarut ialah zat yang digunakan untuk melarutkan zat lain, di mana di sini zatnya lebih banyak. Terus ada istilah larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh adalah larutan di mana dia belum mencapai kondisi jenuh. Di sini zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan dia dalam melarutkan. Yang kedua ada larutan jenuh. Larutan jenuh ialah larutan di mana dia memiliki zat terlarut dengan jumlah maksimum dalam pelarut. Dan yang terakhir ada larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ialah larutan yang mana memiliki zat terlarut lebih banyak di dalam larutan dibandingkan larutan jenuh. Lanjut nih yang ke klasifikasi dari larutan. Klasifikasi larutan di sini saya bedakan menjadi dua, yakni larutan dengan didasarkan pada wujud komponennya, dan yang kedua ada larutan didasarkan pada daya hantar listriknya. Yang pertama, klasifikasi yang pertama di sini berdasarkan wujud komponennya. Zat terlarut itu sebenarnya ada yang berbentuk padatan, ada yang berbentuk cairan, dan juga ada yang berbentuk gas. Dan yang pelarut pun begitu, kan ada yang cairan dan juga ada yang berbentuk gas. Di sini wujud larutannya disamakan atau sebanding dengan wujud pelarutnya, karena wujud pelarut adalah zat atau komponen yang lebih banyak. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Lanjut ke pengklasifikasian larutan yang nomor 2. Di sini larutan dibedakan menjadi dua macam, yakni larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit ialah larutan yang mana dapat membentuk ion-ionnya dalam pelarut. Larutan elektrolit dibedakan lagi menjadi dua macam, yakni larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Di sini, larutan elektrolit kuat ialah larutan yang mana dia terionisasi sempurna dalam pelarutnya, sehingga daya hantar listrik yang ditimbulkan bisa lebih besar. Sementara yang elektrolit lemah ialah larutan yang hanya terionisasi sebagian di dalam pelarut, sehingga daya hantar listriknya itu lebih kecil dibandingkan larutan elektrolit. Larutan yang kedua yakni larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ialah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion di dalam pelarut, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk ciri-ciri larutan dan contoh dalam larutan itu bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Jika kita sudah tahu bersama apa itu larutan, kita akan beralih ke submateri dari sifat koligatif larutan, yakni tentang satuan konsentrasi larutan. Satuan konsentrasi larutan ialah cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan juga zat pelarut. Pada dasarnya ada banyak satuan konsentrasi yang bisa kita gunakan. Namun yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan itu teman-teman hanya ada 3, yaitu fraksi mol, ada molaritas, dan juga molaritas. Kita bahas satu persatu. Dari fraksi mol. Fraksi mol ialah perbandingan antara jumlah mol komponen 1 dengan jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Di sini dilambangkan dengan tanda X. Adapun rumusnya untuk fraksi mol zat terlarut yakni XT sama dengan NT per NP ditambah dengan NP, di mana NP merupakan jumlah mol zat terlarut dibandingkan atau dibagikan dengan jumlah mol antara zat terlarut ditambah dengan zat pelarut. Untuk
mol zat larut pun begitu, yakni NP per NT ditambahkan dengan NP, di mana di sini XP ditambah XP sama dengan 1. Untuk konsentrasi larutan selanjutnya yakni ada molaritas. Di sini kata kuncinya teman-teman jangan sampai kebalik ya antara molaritas dengan molaritas. Kalau molaritas itu dilambangkan dengan M besar, sementara molaritas dilambangkan dengan M kecil. Nah, molaritas adalah banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Di sini rumusnya M sama dengan gram zat terlarut per ml kali 1000 per volume dari larutan. Untuk selanjutnya ada molalitas. Molalitas ialah banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Di sini rumusnya adalah gram zat terlarut per ml kali 1000 per jumlah massa dari pelarut. Untuk contoh soal dari satuan konsentrasi larutan ini bisa kalian lihat pada buku-buku materi kimia, pasti ada nih teman-teman ya. Jadi harus lagi berlatih biar konsentrasi larutan ini, materi ini bisa mudah kalian pahami. Lanjut ke submateri yang kedua, yakni ada diagram PT. Diagram PT adalah diagram yang menyatakan hubungan antara tekanan atau P dengan suhu atau T. Untuk cara baca dan menentukan hubungan antara diagram PT dengan sifat kualitatif larutan bisa kalian lihat nih teman-teman pada grafik. Nah, di situ ada grafik dengan 2 garis lengkung, yang atas berwarna ungu dan yang bawah berwarna hijau tua. Di sini garis ungu itu melambangkan pelarut murni atau air. Terus yang kedua itu larut. Garis dengan lengkung berwarna hijau tua di situ melambangkan larutan. Untuk selanjutnya di situ ada garis lengkung yang dibunyikan dengan angka-angka. Di sini lengkung AB itu menyatakan suhu dan tekanan pada keadaan keseimbangan antara padat dan juga gas. Terus ada lengkung DB, di situ menyatakan suhu dan tekanan pada keadaan keseimbangan antara padat dan juga cair. Selanjutnya ada garis BC, di situ menyatakan hubungan antara suhu dan tekanan pada keadaan keseimbangan antara cair dan juga gas. Bila kita lihat bersama pada grafik tersebut, pada tekanan yang sama yakni 760 mmHg atau setara dengan 1 atm, pelarut murni atau air itu membutuhkan titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Bisa kita lihat pada lengkung yang berwarna ungu. Nah, ketika kita menambahkan zat terlarut, artinya dalam bentuk larutan pada lengkung yang berwarna hijau tua, di situ ternyata ia belum mendidih pada titik didih 100 derajat Celcius, artinya dia membutuhkan suhu yang lebih tinggi, sementara dia juga belum membeku pada suhu 0 derajat Celcius atau membutuhkan titik beku yang lebih rendah. Nah, berdasarkan cara baca tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya pada tekanan uap yang sama, sebuah larutan membutuhkan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murni dan titik beku yang lebih rendah dibandingkan pelarut murni, yang mana antara tekanan uap, karena titik didih dan juga titik beku itu merupakan sifat-sifat yang ada pada sifat koligatif larutan. Demikian materi pengantar sifat koligatif larutan, yakni satuan konsentrasi larutan dan juga diagram PT. Untuk rumus-rumus satu persatu antara penurunan tekanan uap, kenaikan titik
mendidih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik akan dibahas pada pertemuan yang lebih lanjut. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.